Oke, kawan-kawan, perkenalkan nama saya Sufa Katami. Ini merupakan webinar series nasional ya. Sebenarnya masa lalu nasional, cuman hari ini kita akan datangkan pemateri untuk kawan-kawan semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan hobi dan kreativitas kita menjadi bisnis interior. Oke, aku akan membacakan CV ya dari pemateri kita pada hari ini. Pak Zulfikar Takiuddin. Mungkin kawan-kawan sudah sering ya mendengar namanya mungkin ya di event-event nasional nih, Pak. Jadi selama ini beliau sudah juga ikut dengan kegiatan-kegiatan Kominfo dan juga merupakan dari dosen dari Universitas Syahkuala yang terlibat langsung dengan pengembangan bisnis maupun di marketing ya di dunia-dunia kampus gitu. Dan juga beliau juga fokus juga membantu anak-anak muda nih seperti saya juga gitu. Dan beliau ini dari jurusan arsitektur gitu. Oke, aku bacain CV-nya sebentar. Oke, ini dia CV-nya. Data pribadi, namanya Zulfikar Taqiyuddin, SSNMT. Beliau dari Banda Aceh. Dari lahirnya di eh, ya hobinya desain multi-traveling, sudah melakukan pendidikan sampai ke Magister Teknik Sipil Universitas Syahkuala. Ya, ini kawan-kawan bisa nengok sendiri pendidikannya Universitas Syahkuala, Institut Teknik Seni Indonesia Yogyakarta, Pasca Sarjana Arsitektur Universitas Indonesia Depok sampai 2006 dan 2000 lulus pada tahun 2018 itu Magister Teknik Sipil Universitas Syahkuala. Nah, pengalaman bekerja di sini di tahun 96 itu dimulai dengan interior designer, exhibition design PT Samudra Nira Praga Jakarta Timur, dilanjutkan di 2001 itu sebagai interior designer event konsultan PT Antar Kawan Sejahtera Jakarta Selatan, dilanjutkan dosen prodi arsitektur sampai sekarang. Nah, ini beliau juga sempat menjadi ketua delegasi tim kesenian Aceh di event ICCE of Aceh Honolulu Hawaii USA. Selanjutnya di program koordinator pelatihan dan workshop seni rupa, Korean painting dan pameran karya mahasiswa Jeju Korea dan arsitektur Unsia. Nah, ini kawan-kawan juga yang pengen tanya nanti bisa dengan malu-malu. Selanjutnya 2010 exhibition koordinator event pameran di Taiwan Higher Education Fair 2010. 2011 juga dilanjutkan lagi. 2012 anggota tim Muhibah Seni USK Banda Aceh University of Hawaii USA. Selanjutnya Wakil Ketua HDI. Jadi kalau kawan-kawan sudah pernah mendengar ya Himpunan Desain Interior Indonesia, beliau merupakan Wakil Ketua di Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya 2015 Ketua Delegasi Tim Unsiah MA Architecture dan Civil Engineering ke Seoul, South Korea. Jadi udah pengalaman beliau ke luar negeri itu udah sangat banyak nih. Dan sekarang Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Seni USK atau Universitas Syahkuala Banda Aceh. Nah, mungkin berikut ya mungkin sedikit dari pengalaman beliau. Mungkin kawan-kawan semua bisa langsung bertanya dengan pematerinya nih. Ya, kawan-kawan bisa buka kameranya biar kita diskusi lebih santai. Jadi biasanya kan kita ngobrol langsung nih. Ini kawan-kawan, ini ada Pak Parwijanto nih, senior kita. Halo Bapak. Halo Pak, suaranya masih kemir Pak. Selamat sore. Sorry Pak, Ya, ini ini kita saya ini hadirkan ya senior juga nih Pak. webinar yang kelima nih. Hari ini yang kelima nih. Iya, hari Tadi kelima ada Pak ya, 4. udah Bapak cukup aktif mengikuti webinar kami Pak. Kira-kira boleh Pak kasih testimoni ya Pak. Oh Apa iya. apa Enggak, yang saya menjadi kan backgroundnya highlight? bukan arsitek ya. Oh, Tapi saya senang gitu soal interior apa. Jadi makanya kantor saya juga kecil. Tapi saya dibikin sedemikian rupa supaya enak. iya Supaya di iya. dalam kantor itu selalu ada tanaman gitu. Kan biasanya yang rata-rata kan enggak. Jadi Hmm. supaya kelihatannya hijau dan sekarang apalagi yang namanya green building itu gitu. Iya, green building Cuma sudah banyak. masalahnya kalau soal interior itu kadang-kadang soal taste ya. Iya betul. Soal itu selera dan kebanyakan saya tahu teman-teman banyak arsitek tapi dia kalau untuk interiornya rumahnya aja
nggak bagus interiornya. Oh, Jadi saya juga betul kadang-kadang sekali. heran. Saya cuma minta nih yang bapak-bapak ini, yang Pak dosen atau apa itu, cobalah bikin untuk yang jangan untuk yang level tinggi aja gitu. Untuk yang sederhana, orang yang sederhana yang tapi dia dapat di dalam ruangan tuh enak gitu. Dikasih interiornya gimana tapi dia walaupun sederhana tapi nyaman. Karena kebanyakan saya lihat kan enggak yang baru-baru yang seperti yang bikin real estate untuk yang 70 meter persegi ke bawah itu kan gitu-gitu aja. Jadi nggak menarik gitu, karena buat dia kan nggak terlalu ini ya. Padahal harusnya kan dibuat supaya yang kecil itu justru lebih nyaman gitu. Tapi yang memikirkan yang itu nggak ada. Biasanya maunya yang besar-besar kan. Ya, yang betul. apa yang wah gitulah. Ya tapi emang itu udah sifat orang juga sih. Ya gitu aja untuk sementara. Iya. Saya pokoknya dari semua universitas saya ikutin. Makanya sampai hari ini sudah 606 sertifikat yang ngumpulin. Waduh. Dari segala jenis. Luar biasa nih Pak. Ya, gitu semangatnya aja. tetap membara ya Pak ya. Ya. Ini juga dari pagi itu kan nggak ada keterangannya. Tadi saya yang ngangkat telepon Pak kan. Ya tadi golek-golek kan. Tuh Pak Parwijanto nelpon nih. Oke siap Pak. Kita lanjutkan ke materi ya Pak ya. Siap. Oke Pak Zulfikar Taqiyuddin ini sudah siap Pak ya? Suaranya masih ke mute Pak. Insya Allah siap. Oke, siap nih kawan-kawan ya untuk menerima materi hari ini. Kawan-kawan semoga selesai dari webinar kali ini kita bisa membangun bisnis interior nih harapan kami, dan mungkin ya setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang kesulitan ketika mungkin melakukan jenjang-jenjang karir ya. Oke, tidak apa ya. Belum bisa share screen ya? Oh ya, saya jadi ini Pak. Oh sebentar ya. Oke, ini ada Mbak Mawar nih. Mbak Mawar yang buka kamera. Ini berarti semangat mendapatkan ilmu ya Mbak Mawar. Dari mana nih Mbak Mawar? Ya, halo, selamat sore. Oke, sorry Mbak Mawar. Oke, kita sapa-sapa kawan-kawan ya. Hari ini cuma yang buka kamera cuma satu, jadi kita sapa Mbak Mawar aja. Oke Bapak, terima kasih udah mau menunggu kami. Mulai aja Pak. Udah Rifa jadi host ya Pak. Tempat dan waktu silakan. Ya, terima kasih Rifai. Senang bisa diundang berbagi sedikit ilmu saya ya. Karena saya ibaratnya dengan ketemu anak-anak muda seperti ini dan ada Pak Parwijanto ya yang penuh semangat. Tentunya ini energi positif bagi saya karena apa, banyak hal yang akan bisa saya dapatkan dari yang hadir pada hari ini ya. Nah ini udah bisa share ya? Udah bisa Pak? Oke. Oke, terbaca ya? Belum. Sudah Pak, ada terbuka. Oke Pak, bentar ya Pak, saya tambahkan sedikit informasi. Kawan-kawan semua yang ingin mendapatkan sertifikat webinar nasional pada hari ini, mohon mengikuti kegiatan sampai akhir. Nanti kita akan berikan link absen ya kawan-kawan. Terima kasih. Oke Pak. Oke, terima kasih Rifai. Kita langsung masuk aja ya sambil santai membahas tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis interior dari hobi dan kreativitas ya. Jadi selama ini banyak peluang-peluang usaha yang ada di depan mata, cuma kita tidak lihat itu sebagai potensi. Apalagi sekarang di Aceh banyak anak muda yang sudah sangat misalnya memiliki jaringan bagus dan juga punya kemampuan di digital marketing yang bagus, otomatis peluang-peluang bisnis di interior itu juga memberikan peluang bagus bagi sobat muda semua ya. Oke, ini tahapan bisnis bagi kita yaitu udah awalnya mungkin dari ide ya, ide kita dari mungkin nonton di TV, jalan-jalan, lihat pameran dan sebagainya, terus muncul ide ya, apa yang bisa kita buat untuk bisnis ya kan? Salah satunya mungkin dari kreativitas. Kita pernah nonton pameran soal acara pameran handicraft ya kan? Ternyata bagus ya produk ini. Kira-kira apa bisa kita buat ya kan?
Dari ide ini muncullah siapa yang bisa bantu kita, ya kan? Apa kita punya dana nggak gitu? Atau ada nggak di Banda Aceh atau di kota di Aceh ini produk seperti itu? Atau ada kompetitornya nggak gitu? Dan sebagainya. Intinya dari melihat muncul ide, tertantang untuk membuat, kemudian kita lihat di Banda Aceh udah ada yang pelakunya nggak? Atau udah mulai nggak orang membuat seperti ini? Kalau enggak ya langsung gaskan aja kata anak-anak muda ya. Kenapa? Ini menjadi potensi besar. Nah, kemudian baru ke depannya kita lihat peluang ini sebagai hal positif. Kita bisa ikut pameran, nonton kegiatan-kegiatan lain yang agak mendukung dari hobi dan juga bisnis kita ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana kita dapatkan ide bisnis dari hal-hal kreatif ya. Nah, ini prosesnya, ada riset kecil dulu, kemudian kita lihat visi kita mau kemana. Kita mau bisnis interior ini hanya sebagai bisnis kecil-kecilan atau ingin yang lebih besar. Kemudian baru kita berpikir ide-ide menarik, apa yang akan kita buat dengan ini, ya kan? Kemudian kita perlu memecahkan dulu apa yang harus kita lakukan tahapan-tahapannya atau metode apa yang kita buat. Di sinilah muncul namanya critical thinking ya. Bagaimana kita memikirkan ide-ide menarik ini jadi suatu peluang bisnis. Kemudian ada brainstorm, ya, diskusi-diskusi dan sebagainya, mencari tahu dan sebagainya. Akhirnya muncullah alternatif desain, keluarlah hasil desain yang akhir, barulah muncul suatu produk ya. Makanya di sini saya lihat seperti Rifai udah punya desain studio atau desain academy ya, itu juga bermula dari hal-hal kegelisahan terhadap ide-ide apa yang bisa dimunculkan ya. Nah, ini contoh ilustrasi bagaimana suatu ide itu menarik menjadi satu kekuatan ya. Dari kerja yang sederhana muncullah kerjasama, akhirnya adalah usaha untuk membuat ide itu bergerak dan muncul, kemudian bisa dieksekusi ya. Nah, jadi seperti ini hobi ya, otomatis kita pasti punya minat kan ataupun interest kita. Ada yang hobi dengan gowes, olahraga, ada hobi bercerita atau nonton drama Korea dan sebagainya. Itu kan jadi hal yang menarik ya. Cuman dari hobi ini tidak hanya sebatas hobi. Kok bisa diangkat sebagai peluang bisnis, kenapa enggak gitu ya. Nah, contoh ini, ide sederhana. Origami, terlihat sederhana sekali. Tapi ini bisa menghasilkan uang yang banyak sekali. Kenapa? Segmen anak-anak sekarang potensi pasar yang cukup bagus. Anak-anak gampang dirayu, anak-anak gampang melihat hal yang menarik, anak-anak gampang mendapatkan respon yang memang cukup positif. Otomatis kita bisa lihat bahwa kemampuan kita membuat origami, kita munculkan sudah jadi suatu karya seni, atau kita jual menjadi suatu produk-produk yang bisa menjual bagi dekorasi ruang anak. Ya. Nah, kemudian yang hobi merajut, bagi yang perempuan, ya kan, selain membuat otak kita jadi lebih kuat ingatannya dengan merajut, otomatis juga akan mendatangkan ide-ide menarik sehingga akan kita kembangkan menjadi suatu produk interior yang menarik. Kemudian membaca, ya kan? Membaca juga memberikan peluang bagus bagi kita. Kenapa? Dengan membaca kita bisa melihat potensi-potensi ada di sekitar kita dan kita lihat ini menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan. Juga dengan olahraga ya, baik itu berenang, gowes dan sebagainya. Hobi ini bisa kita kembangkan menjadikan peluang bisnis ya. Contoh misalnya kita berenang, otomatis badan kita sehat. Tapi dampak dari berenang itu apa yang terhadap bisnis interior? Ya bisa jadi orang yang melakukan dan berprofesi sebagai pelaku bisnis interior banyak melupakan olahraga ya kan. Jadi kita mengambil segmen yang dilupakan oleh orang bisnis, orang sibuk gitu ya. Sama halnya seperti fotografi ya kan. Kita bisa melihat fotografi ini sebagai potensi karena apa? Tidak semua orang punya cara melihat yang sama. Tidak semua orang punya perspektif yang sama dalam melihat suatu keindahan. Tidak semua orang mampu menangkap suatu yang sederhana menjadi suatu yang menarik untuk diabadikan. Jadi hobi ini juga berlaku terhadap kuliner, makanan gitu ya. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang memang terlibat seperti di event organizer, terlibat di acara-acara tertentu, sehingga dari hobi kuliner seperti ini muncullah karya-karya yang menarik dan ini potensi pasar cukup bagus. Apalagi cake dekorator itu juga cukup menjanjikan masa depan. Kenapa? Seorang cake dekorator itu bisa menampilkan karya-karya yang sangat custom dan spesifik ya. Nah, juga yang hobinya handicraft ataupun permainan bisa menjadikan ini lahan juga bisnis gitu.
Contoh mainan anak-anak ini, walaupun dia terlihat sederhana, tapi ini potensinya tinggi sekali untuk bisnis interior. Kenapa? Kita bisa sampai ekspor, karena produk seperti ini memang dicari oleh orang-orang lain dari pelaku-pelaku bisnis interior. Ya. Juga bermain dengan robot-robot. Ya. Juga akan menampilkan pendekatan bisnis apa untuk interior dengan robot ini. Sekarang banyak anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak cacat yang butuh bantuan robot untuk membantu mereka dalam melakukan aktivitas. Jadi hobi ini kita matangkan, jadilah dia peluang-peluang bisnis di interior. Contoh, misalnya ada di ruang suatu rumah, ada anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa melakukannya. Dengan ada kemampuan membuat robot yang sederhana atau menggunakan drone yang sederhana, membantulah si anak yang berkebutuhan khusus ini bisa mencapai apa yang diinginkan dengan bantuan benda seperti ini. Kemudian melukis atau menggambar. Ini juga hobi-hobi yang juga membuat kita rileks, kita semangat. Akibatnya muncullah peluang-peluang bisnis yang menjanjikan. Ya. Juga keterampilan anak muda sekarang banyak yang hobi kuliner, ya, ada kemampuan sebagai barista atau juga melakukan hobi pemetaan dengan drone dan sebagainya. Ini juga keterampilan, tapi juga menjanjikan peluang usaha yang juga sangat bagus bagi anak-anak muda sekarang. Seperti drone, ya kan? Awalnya kan memang digunakan untuk kebutuhan kerja di bidang spatial planning dan sebagainya. Tapi dengan kemampuan drone ini juga bisa dikembangkan menjadi peluang-peluang bisnis bagi pelaku-pelaku bisnis tertentu dengan mengambil angle-angle yang bagus, khususnya bagi juga event organizer dan juga bagi pelaku-pelaku di bidang budaya, kemampuan kita mengolah foto ataupun video lewat drone ini juga cukup menarik. Ya. Oke, contohnya ini melukis ya. Semua orang mungkin punya keinginan untuk melukis, walaupun tidak semuanya harus sempurna ya. Dengan melukis ini otomatis kita bisa melihat potensinya. Pertama, ada namanya bantal lukis, ya kan? Terlihat sederhana, tapi setelah kita menggambar, kita kasih warna, jadilah suatu bantal yang memang menarik untuk diletakkan di interior. Mungkin dari satu orang tertarik, akhirnya menyebar, bagus juga ya, bantal ini jadikan suatu bisnis. Akibatnya dari satu orang menyebar sehingga makin lama makin banyak yang mengorder bantal-bantal yang sangat spesifik khas kita dalam menggambar sehingga menjadi proyek bisnis interior yang menjanjikan. Contoh yang lain ya, mungkin ada yang suka menggambar kota, menggambar kehidupan rumah dan sebagainya, bisa jadikan nih peluang sebagai bisnis interior. Ya, seperti ini contoh juga ya, yang mungkin tidak bisa menggambar secara sempurna, bisa menggunakan gradasi warna, campuran warna menjadi satu komposisi yang menarik yang bisa dilukis di suatu bantal dalam penataan interior. Sederhana tapi sangat menarik karena seperti ini agak susah dapat di tempat lain ya. Dan mohon maaf, harga bantal-bantal seperti ini ya, cover bantal ini cukup lumayan bagus ya. Satu bantal bisa seharga 100.000 sampai 200.000 ya. Satu. Seperti ini juga ya. Menarik karena apa? Kita coba menawarkan gambar-gambar sederhana yang kita komposisikan dengan warna, sehingga dengan pilihan warna yang bagus jadi tampil menarik bantal kursi ini, sehingga bantalnya akan dicari orang. Di mana kita bisa membuat seperti ini? Otomatis hanya orang tertentu yang bisa membuatnya. Kenapa? Pengalaman dia melihat dan menonton di beberapa kegiatan pameran. Contoh yang lain ya, simple tapi cukup menarik. Makanya usaha interior ini memang sangat spesifik dan sangat menyentuh hal-hal yang sangat kuat segi artnya ya. Coba lihat bantal kursi ini, agak susah dari orang. Tapi kalau kita punya metode, kita bisa mengulang gambar ini dengan metode dengan serial-serialnya ya. Contoh misal tema-tema lukisan dekoratif atau tema-tema gambar, tema romantik dan sebagainya bisa kita kembangkan untuk project interior design. Nah, yang lainnya mungkin kita di rumah ada kayu-kayu yang tidak terpakai lagi ataupun kayu peti kemas yang terbuang, kita bisa lukis ya. Lukis yang simple, sederhana dengan pilihan warna yang menarik. Otomatis ini menjadikan juga peluang bagi kita berbisnis dari barang-barang bekas yang kita lukis menjadi potensi ekonomi yang menarik. Nah, ini juga kayu bekas ya. Kita mungkin ke laut atau ke pinggir pantai. Itu screen-nya nggak nampak Pak. Entah. Serius nih? Tadi hilang kayak gitu. Ini udah nampak lagi?
Ini kayak cuman kamera video Bapak, Pak. Atau kawan-kawan nampak? Coba apa di muat ulang. Oke. Oke, jadi kawan-kawan udah Maaf nengok. nih, saya nggak tahu. Ini udah terlihat belum? Oke, udah. Nah, jadi Udah. kawan-kawan tadi udah nengok ya nih gambar-gambar lucu-lucu. Tapi mana berhentinya gambarnya? Ini nampak tadi? Satu lagi Pak, belum kayaknya. Ini belum ya? Sampai sini, berarti sebelah kanan lagi tadi. Oke. Ini contohnya ya. Jadi adik-adik atau sobat muda bisa lihat nih. Kita bisa yang tidak bisa menggambar bisa kita coba menggunakan teknik jiplak dengan menjiplak ploy ini terus kita kasih warna. Ya. Jadi siapapun bisa melakukannya. Yang penting kita punya sedikit selera yang beda sama yang lain sehingga kita punya kekuatan di situ. Pilihan warna dan juga tema-tema tertentu juga membuat karya ini jadi menarik dan orang akan ingin mengkoleksinya. Ya. Dan ini banyak diburu oleh orang-orang yang memang suka mendekor rumah dengan produk-produk yang sangat spesifik dan unik ya. Ini juga ini kayu bekas yang memang dibuang. Di sana banyak kayu peti kemas yang lebar, kemudian dilukis, dan ini bisa dijadikan omset untuk satu proyek interior. Ya. Nah, ini sama juga, ini kayu-kayu yang terdapat di pinggir laut atau kali, ya, dilukis dengan tema-tema seperti ini, mungkin tema aborigin ya. Jadi hal menarik yang kita bisa jual bagi penggemar dunia interior. Nah, seperti ini juga ya. Jadi kita tidak harus minder kita tidak bisa menggambar, tapi kita bisa melihat pola-pola seperti ini dengan komposisi warna menarik. Ya, kita tinggal lanjutkan aja dengan berganti-ganti komposisi. Kemudian tema-tema hobi fotografi ya. Fotografi dan juga sketsa bisa berpadu seperti ini ya. Kita bisa jual gambar-gambar produk yang menarik seperti Vespa ini bagi pelaku atau hobi sepeda Vespa ya atau sepeda, kita bisa buat sketsa seperti ini atau kita foto seperti ini, kita jual, kita bingkai, akibatnya banyak orang mencari hal-hal seperti ini ya. Simple, ini fotografi, otomatis karya foto-foto sederhana tapi punya tema tertentu akan dicari orang dan itu menjadikan kita punya potensi untuk berbisnis di bidang interior ya. Ini contoh. Mungkin bagi anak-anak perempuan yang hobi merajut ya bisa dijadikan ini peluang usaha yang cukup mewah dan ini cukup mahal ya. Sama seperti ini ya. Akibatnya dengan berbisnis seperti ini kita punya satu andalan produk yang memang beda sama yang lain. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini karena apa? Pengalaman kita sebagai seorang yang sangat peduli dengan kerajinan lokal dan kemampuan di kita otomatis membuat kita jadi berbeda kan? Jadi seperti ini juga ya. Kita pernah pergi ke satu tempat, kita melihat ornamen-ornamen tertentu, kemudian kita gambarkan jadilah suatu hiasan yang menarik dan ini cukup menjanjikan kalau kita jadikan peluang usaha kita. Ya. Ini sama mungkin dengan mengambil pola-pola tekstil atau kain ya, kita kembangkan jadilah dia satu karya yang cukup menarik. Karya dekoratif yang bisa diletakkan di ruang tamu atau ruang keluarga atau ruang-ruang kerja. Sama ini ya, cukup simpel aja lukisannya ya. Yang jelas kita bermain dengan komposisi warna ya, ada bentuk-bentuknya simpel. Jadilah dia produk interior. Nah, ini juga ya. Ini juga sama, simple dan tidak rumit. Cocok untuk ruang-ruang tema modern. Makanya saya bilang kemampuan menggambar siapapun bisa, asal kita mau mencoba. Tidak harus detail, tidak harus sempurna. Yang jelas kita punya konsep, kita punya pemikiran bahwa gambar ini akan letakkan di mana sehingga cocok menjadi produk yang bisa dijual untuk kebutuhan interior. Ini fotografi ya. Foto-foto dari tanaman juga bisa kita jual, apalagi sekarang lagi tren ruang-ruang yang menampilkan aksen-aksen dari tanaman ataupun tumbuhan yang memang eksotis ya. Seperti ini juga tema-tema daun ya. Jadi saya pikir memang bisnis ini bermula dari hobi menggambar, hobi memotret, hobi merajut, hobi melihat-lihat produk lain sehingga muncullah ide-ide menarik ya. Makanya dalam bisnis interior ya, apapun yang ada di sekitar kita kembangkanlah. Mungkin dulu kita waktu kecil pernah melihat mainan-mainan yang lucu dari Lego.
dari apa namanya benda-benda puzzle. Itu bisa dijadikan peluang bisnis sebenarnya untuk interior. Pola-pola puzzle ini bisa dijadikanlah pola lantai atau jadikan hiasan dinding dari konsep Lego. Jadi banyak yang bisa kita kembangkan, hanya kembali ke kita mau nggak kita menjadikan itu suatu peluang bisnis dengan ide-ide kreatif. Makanya di sini saya tertarik berbagi sedikit hal-hal sederhana bahwa hobi itu semua orang punya. Tapi seberapa kita bisa memaksimalkan hobi itu menjadi suatu peluang usaha. Nah, disinilah contoh-contohnya. Oke, Rifai, ada yang mau ditanyakan kira-kira orang-orang lain? Halo, Rifai. Halo, gimana? Ya, ini contoh-contohnya. Silakan, ada yang mau berdiskusikan. Oke. Jadi saya nggak dengar suaranya tadi, Pak. Makanya saya agak tanya sama kawan-kawan kan. Kawan-kawan katanya jelas sih, tapi mantap. Kalau kawan-kawan bisa, mungkin karena laptop saya agak kecil, karena biar nggak mengganggu suara dari ruangan Bapak. Oke, kawan-kawan, kita udah banyak melihat ya nanti, Pak. Mungkin Bapak boleh scroll cepat aja, Pak. Kita tengok kembali untuk hari itu. Mungkin kawan-kawan pengen bertanya lagi tentang apa-apa yang udah Bapak sampaikan tadi dari bahan-bahannya. Kayak kita mulai dulu dari hobi, kayak gitu. Mungkin hobi kita merajut, mungkin hobi kita melukis. Fokus dari keterampilan awal dulu ya, Pak. Ya. Baru kita menciptakan produk-produk yang bisa kita jadikan bisnis gitu. Nah, betul. Mungkin kita diskusi dulu nih Pak berdua biar mungkin kawan-kawan punya. Oh ya, mungkin aku pengen tanyain ini ya. Oke, silakan. Mungkin Pak, apa ya Pak? Ini kan kami anak-anak muda ini kan biasanya susah nih Pak nentuin keterampilan nih Pak. Jadi kayak mungkin kita punya skill tapi belum tahu apakah skill ini dianggap suatu skill yang lebih, mungkin dianggap suatu keterampilan ya, dianggap prestasi gitu. Nah, gimana sih Pak kita punya percaya diri gitu untuk skill-skill yang kita punya? Karena mungkin saya pernah dapat kawan-kawan dia bisa desain arsitek, dia bisa desain yang lukis, tapi dia nggak punya kepercayaan diri untuk menunjukkan ke orang lain. Mungkin boleh nggak tips dari Pak gimana kita bisa menemukan kepercayaan diri itu Pak? Ya, prinsipnya sering-seringlah lihat pameran. Sering-seringlah melihat tempat-tempat yang memang memajang karya-karya bagus atau seperti toko-toko atau galeri sehingga memunculkan ide yang kuat di kita. Jadi prinsipnya gini, kita tidak selamanya harus bisa menjadi seorang tukang, tidak selamanya menjadi seorang tukang orang yang membuat mesinnya, tidak selamanya. Tapi kita tahu proses kerjanya. Kuncinya, walaupun kita tidak bisa menggambar, tapi kita ada punya ide. Kita bisa tolong dari adik-adik kelas kita ataupun anak-anak dari jurusan tertentu yang bisa menuangkan ide kita ke dalam bentuk visual yang kita inginkan. Ya. Okay. Contoh seperti ini, origami. Memang semua orang pernah belajar waktu di TK, tapi tidak semua orang mau melakukannya. Kenapa? Ini melatih motorik halus, ya. Kasar mau. Ini otomatis kalau kita mau jujur, ini melatih kesabaran. Tapi pada prinsipnya, apa yang bisa kita kembangkan dari origami ini? Ternyata keterampilan ini bisa kita kembangkan menjadi produk-produk interior bagi ruang belajar anak atau ruang tidur anak. Jadi, misalnya contoh seperti ikan ini, kita bisa jadikan dia seperti lampu belajar atau lampu hiasan dinding yang bergerak dengan pola-pola gerakan air dengan ada ikan-ikannya. Nah, mungkin tidak berbahan dari kertas, mungkin dari bahan lain yang lebih tahan lama sehingga kita mengambil konsep origami tadi itu. Kita kembangkan menjadi satu nilai estetika bagi suatu ruang. Dan ini juga salah satu ide bagi anak-anak dalam menuangkan kreativitas. Dia bisa belajar. Oh ternyata aku belajar di sekolah origami ternyata bisa dipakai sini dan jadi menarik ditempelkan di suatu ruang. Jadi intinya hal sederhana yang ada di sekitar kita tidak selamanya harus bisa buat, tapi kita tahu cara meletakkannya, tahu digunakan untuk apa. Nah, masalah rapi dan tidak bagus, ya kita bisa bermitra sama orang yang bisa menuangkan menjadi lebih bagus. Gitu, Pak. Jadi intinya kita tidak harus menjadi tukang di sini. Tidak harus menjadi orang yang misalnya kita hobi kuliner. Kita nggak bisa masak, ya kita nggak bisa jadi chef ya. Tapi kita tahu bagaimana cara mendekor suatu kue. Bagaimana cara mendekor suatu makanan? Akhirnya kita jadi apa? Food stylist ya, atau food photographer. Ya. Jadi dengan sering melihat inilah kita tertantang untuk membuat satu sajian itu menjadi lebih menarik gitu. Ya. Banyak orang-orang yang punya ide menarik, tapi dia tidak bisa menuangkannya. Salah satunya dia dibantu oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah, jadi contoh seorang food stylist misalnya, dia tahu
makanan apa yang menarik untuk disajikan dengan ini. Dia tahu cara meletakkannya. Tapi untuk memotretnya dia nggak bisa. Makanya butuhlah namanya food photographer atau orang yang fotografer biasa yang bisa mengambil gambar-gambar bagus dari apa yang diinginkannya. Prinsipnya kita punya taste, kita punya konsep, kita punya ide menarik. Itu jadi modal kita untuk berbisnis. Nah, kemudian baru kita kembangkan menjadi peluang-peluang ke depannya. Kita tawarkan ke kawan-kawan untuk interior, untuk masalah event tertentu dengan tema tertentu bisa pakai produk seperti ini. Contoh misalnya event ulang tahun. Kita bisa dekatkan sama birthday organizer. Di Aceh, Banda Aceh belum ada ya. Jadi seperti ini kita bisa tawarkan untuk mereka. Jika ada anak yang ingin ulang tahun, kita tawarkan dekorasi dengan tema-tema tertentu dari bahan-bahan yang lebih murah tapi bagus kualitasnya. Ya kan? Oke, jadi saya pikir tidak harus kaku, kita harus bisa membuatnya. Oke. Jadi ini kawan-kawan sudah dijelaskan ya sama Pak Zulfikar atau Coach Zulfikar ya panggilnya, boleh Pak ya? Coach ya. Boleh juga. Jadi hari ini Pak Zulfikar berubah jadi Coach Zulfikar hari ini untuk kawan-kawan semua yang ingin bertanya tentang bagaimana kita tuh menjadikan keterampilan kita, hobi kita, kreativitas kita menjadi bisnis gitu. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang bagaimana kita itu berkolaborasi ya. Iya, betul, kerja tim. Dan sebenarnya keterampilan kita tuh nggak mesti, kadang-kadang kalau mungkin lulusan arsitek atau lulusan mungkin jurusan lain terpaku pada satu bidang. Padahal tadi mungkin kayak satu contoh origami ini aja kita bisa menciptakan dari jadi bahan dekorasi yang umumnya mungkin kita berpikir interior itu pasti menggunakan bahan-bahan kayak kayu-kayuan, mungkin yang mahal-mahal ya Pak. Tapi dengan ini kita juga bisa mendesain mungkin kayak TK gitu. Kita juga bisa mendesain kamar anak-anak gitu dengan menggunakan bahan-bahan yang super murah. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita udah mendapatkan gambaran lah bagaimana keterampilan itu berubah menjadi satu bentuk kompleks untuk menciptakan bisnis gitu. Mungkin kawan-kawan pengen nggak ada yang ingin ditanyakan. Tadi Pak Parwijanto ada sempat raise hand, apakah ingin bertanya? Boleh langsung. Begini Pak, jadi kan judulnya ingat saya kan soal interior, tapi yang Bapak uraikan rasanya tuh apa benar termasuk interior? Kalau seingat saya kalau interior itu kan seorang arsitek itu menempatkan tata letaknya di mana, oh ini bagusnya di mana. Tapi kan gambar-gambar itu kan sebenarnya rasanya bukan dari seniman gitu Pak, pelukis atau dari seni rupa gitu. Tapi yang Bapak uraikan kok sepertinya atau saya salah mengerti ya. Seingat saya karena ditulisannya di bimbingan soal interior gitu. Jadi saya pikir ini bukan salah satu komponen dari interior, tapi bukan bidang interiornya sendiri gitu Pak. Mungkin saya salah ngerti gitu Pak. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin lebih sebenarnya kalau interior itu kan Pak dibentuk dari elemen-elemen mungkin ya, dari produk, dari segi penataan ruang. Nah mungkin Pak Zulfikar mungkin bisa lebih menjelaskan. Agak kecil dari suaranya. Inti pertanyaannya Mbak Rifai, karena di tempat saya agak kecil suara Pak. Oke. Mungkin saya mencoba mengulang kembali ya, mungkin pertanyaan Pak Parwijanto. Jadi menurut Pak Parwijanto, Coach Zulfikar, hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana penataan ruang, mungkin Pak. Jadi bagaimana kita menciptakan bisnis, tapi juga ada hubungan dengan interior penataan ruang. Nah, kali ini kan Coach Zulfikar mengajarkan tentang produk-produk nih, dari keterampilan jadi produk. Nah, apakah memang itu yang dinamakan interior dari cuma produk, atau mungkin ada hal lainnya Pak? Karena yang ditangkap oleh Pak Parwijanto itu kok cuma barang, seharusnya ada penataan ruangnya gitu. Coach Zulfikar. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Rianto. Prinsipnya kalau interior itu kita sini bukan apa ya? Kita lebih banyak mencoba memberikan solusi dalam satu penataan di interior suatu bangunan atau rumah tinggal. Jadi peran seorang desainer interior itu bukan mendekorasi, tapi dia memberikan konsultasi ataupun saran-saran yang kira-kira sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien atau orang yang minta bantuan konsultasi. Sedangkan dekorator lebih cenderung dia hanya menata, tapi dia tidak pikirkan konsep dari penataan cahaya, peletakan barang dan sebagainya. Nah, kalau kaitan sama menata interior, ya setidaknya
kita bisa belajar dari pengalaman dari beberapa desainer yang ada di luar ya, atau di majalah, bagaimana cara dia menyusun atau menata layout ruang tidur, bagaimana dia menata atau menyusun pola-pola pergerakan di dapur atau ruang kerja dan sebagainya. Prinsipnya produk tadi sebagai elemen dari suatu ruang. Jadi contoh misalnya kita ingin menata ruang tidur anak. Yang harus ada apa dulu? Berarti harus ada tempat tidur, ada kebutuhan anak lain apa? Misalnya meja belajar, lemari, dan pelengkapnya. Kemudian kita sesuaikan dengan di mana posisi bukaan jendela. Apakah anak lebih suka dihadapkan posisi tempat tidur menghadap ke cahaya atau lebih jauh? Kemudian bagaimana dengan elemen warna ruang? Kita akan memberikan kesan luas atau malah kesannya lebih intim dan sebagainya atau hangat. Itu pilihan ke warna. Yang kesan luas kita gunakanlah warna-warna yang terang atau pilihan campuran dengan warna-warna pastel atau warna unsur putih. Kemudian kalau kita ingin warna hangat, ya gunakanlah warna-warna seperti dari orange sampai ke warna merah. Kesan dingin dari warna biru sampai hijau, ya kan? Itu konsepnya. Pada prinsipnya kita menata interior itu ya kembali ke kebutuhan. Jadi misal saya ingin menata ruang tidur anak saya butuh apa di ruang tersebut? Itu dulu. Setelah itu baru kita tentukan apa lagi yang membuat ruang itu berfungsi. Jadi mungkin pertama pencahayaan. Di siang hari apakah kita butuh cahaya atau cukup cahaya buatan atau sebaliknya. Kemudian masalah sirkulasi udara, letaknya dekat mana, semua itu pengaruh. Makanya dalam interior design ini kita banyak belajar dari pengalaman masyarakat terhadap fungsi dari suatu ruang. Contoh gini, untuk ruang anak sama ruang tidur dewasa pasti beda. Ini berhubungan sama ukuran tubuh. Anak pasti kursinya lebih kecil, lebih rendah, sedangkan kita lebih tinggi dan lebih besar. Ataupun pilihan warna. Anak-anak cenderung lebih suka warna-warna yang cerah dan mengundang emosi. Mungkin orang-orang tertentu sukanya warna-warna yang soft dan warna lembut dan sebagainya. Prinsipnya bisnis yang saya kemukakan tadi hanyalah salah satu ide untuk kita mengisi dari interior suatu ruang. Bisa kita bisnis dari lampu hias, bisa karpet, bisa dari aksesoris ruang, sampai ke mainan anak-anak. Jadi mainan anak itu bagian juga dari elemen interior, sehingga kita tahu bagaimana menata ruang tidur anak itu yang nyaman, anak bisa belajar, bisa bermain, dan bisa beristirahat. Nah, elemen inilah yang kita harus tempatkan di mana, sehingga si anak saat dia perlu bermain, dia dapat posisi yang menarik dan nyaman. Saat dia tidur, pencahayaan mungkin tidak mengganggu dia tidur dan sebagainya. Jadi intinya dalam hal ini ya ilmu interior design perlu sedikit kita pelajari dan juga kita perlu bertanya-tanya pada ahlinya yang mungkin sudah berpengalaman dalam bidang desain interior. Begitu Rifai. Oke, baik. Jadi hasilnya produk-produk ini merupakan elemen-elemen tadi Pak ya. Jadi ya, dia bukan cuma interior yang kompleks. Mungkin kawan-kawan semua di sini kebanyakan dari desainer arsitektur dan interior kayak gitu. Dan pengen punya ide-ide, nah jadi kita paparkan mungkin ide-ide produk tadi dari Coach Zulfikar. Gimana Pak? Coach? Ya, betul. Jadi prinsipnya seperti contoh ini ya, ini kan mainan dari anak-anak ya, maksudnya. Tapi karena diolah dengan bentuk yang bagus, otomatis dia menjadi elemen yang menarik diletakkan di satu ruang, ya kan? Kalau kita bisa di pasarnya ada bentuk-bentuk kuda-kudaan yang berbentuk sederhana. Tapi ini karena diolah dengan menarik, ya, dan di finishing dengan bagus, otomatis jadi daya tarik bagi satu ruang. Gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau di interior itu yang penting finishing. Kalau finishing yang bagus, otomatis ruang yang dibentuk pun akan menjadi lebih menarik. Karena apa? Finishing bagus otomatis membuat mata kita lebih nyaman melihat ruangan tersebut. Jadi finishing catnya, pilihan cat yang bagus, finishing furniture-nya pun yang ramah ke anak, kemudian pilihan-pilihan aksesoris yang menarik, itu semua berpengaruh terhadap tampilan dari suatu ruang. Nah, disinilah peran kita sebagai calon pebisnis melihat potensi apa yang bisa kita kembangkan jadi bisnis di bidang interior ya. Jadi seperti mainan anak-anak pun itu bagian dari interior. Kita lihat seperti yang gambar ini. Bagaimana permainan anak-anak ini menjadi daya tarik sebagai furniture bagi anak-anak. Itu Rifai.
Oke, luar biasa jadi pemasarannya. Nah, kawan-kawan udah mendapatkan gambaran nih tentang produk-produk, kayak itu ide-ide, kreativitas, keterampilan, dan juga mungkin dari segi interior itu bukan cuman fokus pada keadaan ruang atau keadaan prinsip-prinsip ruang, tapi juga dari elemen-elemen pendukung yang kita gunakan di dalamnya dan bisa kita jual, jadi kita jadikan bisnis. Oke, sorry ya, ini soalnya agak bergelombang, jadi aku agak kebingungan dengarnya. Oke, Coach. Jadi sebelumnya kan mungkin kok dari apa kayak generasi Riva ini kebanyakan Ya, Coach ya. Biasanya pengen tahu cerita-cerita orang, Coach. Nah, gimana Coach cerita Coach ketika Coach mendapatkan oh rupanya Coach punya keterampilan ini, Coach pengen mengembangkan keterampilan Coach. Mungkin di umur-umur kayak kami. Boleh nggak Coach cerita sedikit tentang keterampilan Coach, kayak itu proses mendapatkannya mungkin. Nah, sebelum mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari sini. Oke, Bang Kanti yang ingin oke. bertanya silakan. Oke. Ya prinsipnya kalau mau berhasil atau sukses, banyak jalan-jalan, banyak melihat, mengamati. Jalan-jalan kuncinya Coach ya. Jadi dengan kita Nah, pergi ke satu tempat, melihat satu event pameran atau ke galeri dan sebagainya, otomatis visual ataupun mata kita jadi lebih peka melihat satu yang menarik. Atau kita belajar bagaimana melihat suatu tampilan yang dikelola oleh satu galeri ataupun museum, membuat kita jadi kayak wawasan tentang peran ruang tersebut gitu. Contoh pameran produk anak-anak misalnya atau produk rumah tinggal. Pasti mereka semua menyajikan yang terbaik. Otomatis membuat kita jadi terkagum-kagum dan ingin mencobanya. Nah, disitulah muncul faktor-faktor bisnis. Nah, contoh misalnya di satu properti dia menampilkan satu set tempat tidur anak yang model tema-tema ruang angkasa. Otomatis boleh kita, kenapa nggak kita buat bantal kursi yang tema-tema ruang angkasa, atau kita buat lukisan atau karpet yang bertema ruang angkasa. Itu kan saling mendukung kan. Kita mungkin tidak bisa membuat furniturnya, tapi kita bisa mengambil pulang-pulang membuat aksesorisnya, lampu gantung, lampu belajar, lampu dinding dengan tema-tema dari ruang angkasa misalnya, dari sesuai yang kita lihat tadi kan, ataupun pas kita masuk ke pameran tema-tema otomotif, ada mobil-mobil seri terbaru, ada finishing yang menarik, otomatis membuat kita jadi tertarik ya. Oh, kenapa nggak kita buat jadi satu produk yang menarik. Nah, contoh misalnya tempat tidur dengan tema mobil-mobil tertentu, misalnya mobil Ferrari atau mobil sport, jadilah tempat tidur bagi anak. Otomatis ini kan nilai jual yang memang pengalaman kita yang kita hadirkan dalam desain tersebut. Ataupun juga waktu kita nonton acara-acara berkaitan sama dengan pertanian misalnya. Kita bisa buat landscape menarik dengan tampilan dari mural, lukisan dinding, soal tema-tema alam semesta, alam bawah laut dan sebagainya yang bisa kita jual ke klien kita. Sekarang untuk bisnis mural itu sangat menjanjikan. Kenapa? Tidak banyak anak muda yang punya kemampuan untuk mengasah di bidang tersebut. Jadi saya pikir memang banyak melihat, banyak mengikuti event-event yang menarik, dan juga banyak membuka wawasan seperti sekarang ini, ikut webinar, diskusi dan sebagainya, sehingga ini juga membuat kita jadi tambah kreatif dan juga jeli melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan jadi bisnis. Jadi anak muda saya pikir ya banyak melihat, banyak menonton, banyak berbincang-bincang, diskusi sama yang ahli ataupun orang yang dia sukses gitu kan. Tinggal kita kembangkan dengan gaya kita. Kita jangan mencontek orang, tapi kita punya style sendiri. Otomatis itu yang bikin kita, usaha kita jadi lebih bertahan lama. Itu aja Rifai. Oke, jadi kawan-kawan semua harus banyak nonton, banyak lihat, banyak merasakan ya Pak. Jadi di situ, Ya. jadi di situ kita punya rasa tertarik dengan suatu hal. Jadi bukan yang penting itu bukan tentang mungkin terjual dulu ya, tapi tentang bagaimana kita interesting dulu dengan hal itu. Ya, betul. Jadi kita punya kesenangan, punya kesukaan. Oh, ini kayaknya pengen kita coba. Dari situlah kita berproses, baru kita menemukan keterampilan kita dan dijadikan bisnis. Oke, Ya, kita kawan-kawan semua bisa tanya langsung berdasarkan isu kawan-kawan. Punya keterampilan apa, pengen mau buat apa, boleh kita diskusikan. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung cek di komen atau kita bisa langsung ngobrol langsung nih. Buka kamera kita akan ngobrol. Oke, gimana? Silakan ada yang mau mungkin Raisen bebas. Aku nggak mesti ini ya.
Nggak mesti harus chat, harus komen, bebas buka kamera bebas. Oke, sambil kita nunggu-nunggu nih coach. Kebanyakan kan anak-anak muda ini juga belum punya ya kayak bidang-bidang tertentu kan terlalu fokus kepada keilmuannya, coach. Nah, tapi nggak diajarkan tentang bagaimana menjualnya. Nah, itu apa sih coach langkah awalnya itu kita mulai langkahnya itu untuk mengenal bisnis atau mungkin belajar bisnis itu dari mana ya coach? Kalau kita belum pernah diajarkan. Ya minimal kita mengamati dulu seperti tadi ya. Kita lihat misalnya contoh kita yang bukan background interior ingin belajar tentang interior, atau contoh kita yang nggak biasa kuliner, kita berbisnis kuliner. Contoh paling gampang, kopi Gayo sudah mendunia, udah dikenal orang. Kita hanya perlu cara merebranding produk tersebut, ya kan? Kita perlu memikirkan konsep logonya, konsep packagingnya. Rasa mungkin udah terjamin dari produk yang kita akan jual, tapi bagaimana kita mengemas produk itu jadi menarik. Sekarang packaging itu menjadi daya tarik orang. Kenapa? Keunikan dari packaging tersebut. Kadang orang beli itu bukan untuk dirasa. Orang ingin koleksi bentuk-bentuk yang unik dari packaging. Nah, sama seperti interior juga. Kalau kita ingin bermain interior dari non bidang interior malah lebih asik. Karena apa? Ada kebebasan yang tidak dia khawatirkan. Tapi ke orang yang dari background arsitektur atau interior berbisnis interior pasti banyak hal kekhawatiran yang muncul. Makanya kalau pelaku bisnis itu nggak mesti harus bidang itu. Jadi contoh yang bersangkutan adik-adik mungkin pernah bermain ke Jogja, Jakarta, di Bandung dan sebagainya, yang menawarkan banyak pameran-pameran yang menarik mata. Ternyata di Bandung kita lihat ada satu pameran interior yang cukup menarik, karya-karya dari pelaku UMKM yang ada di Kota Bandung. Mereka menggunakan produk-produk limbah atau mereka menggunakan produk-produk yang tidak digunakan selama ini menjadi produk yang menarik. Kenapa enggak gitu? Karena yang selama ini kita khawatirkan, kita terjebak dengan produk yang udah paten, yang udah terkenal. Padahal kita juga perlu melihat potensi-potensi produk yang memang bagus, tapi dengan sentuhan lokal gitu. Makanya kecenderungan kita terbiasa menilai itu secara persepsi umum. Padahal kita punya tes sendiri, kita punya pemikiran sendiri. Otomatis di saat kita mencoba berbisnis, mungkin di tempat kita tidak ada yang suka. Ternyata di tempat lain orang suka. Makanya sekarang konsep digital marketing itu sangat berlaku. Karena apa? Orang bisa memasarkan kemana saja. Mungkin tesnya kita di Aceh tidak orang suka. Ternyata tes kita disukai di Afrika atau di Eropa atau di negara lain. Kita nggak tahu. Makanya kelebihan dari konsep digital marketing ini, kita menggunakan teknologi, kita menggunakan jaringan yang cukup luas, sehingga orang yang dulunya tidak tahu bahwa ternyata di Aceh ada potensi bisnis yang dilakukan oleh anak muda di Aceh gitu. Ya, contoh waktu datangnya tim Backcraft, tim assessment, maaf dulu beliau adalah dosen saya di sekolah di Jogja, beliau mengatakan bahwa ternyata anak muda Aceh sangat bagus di bidang multimedia atau animasi. Saat itu dari pihak panitia harus menentukan produk mana yang akan jadi andalan Aceh. Jadi akhirnya dipilih produk kopi. Padahal kata dosen saya, justru anak muda di Aceh punya kemampuan membuat produk animasi atau produk digital marketing yang bagus di Aceh. Contoh sekarang ini, untuk anak muda Aceh, rata-rata yang menjual fontnya cukup bagus di pasaran font, di creative market. Tapi tidak diliput. Kenapa? Itu kan bisnis yang memang sangat personal kan. Kita jual, orang beli. Kita nggak tahu kan berapa dia lakunya. Saya pernah dapat dulu dari statement dari alumni kita di Arsitektur Indonesia. Dia bilang, Pak, saya nggak serius mendalami dunia font, Pak. Tapi saya bisa mendapatkan omset 3 juta per minggu. Kali 4, 12 juta. Itu dia tidak serius. Bagaimana kalau dia serius? Ya, jadi intinya bahwa kita walaupun tidak punya basic di situ, kita bisa dapatkan banyak hal dari segi pertama kita menjadi marketing dulu dari produk tersebut. Kita belajar bagaimana kekuatan produk itu laku nggak di pasaran atau menarik nggak gitu. Nah, di sinilah kita belajar namanya branding ya. Bagaimana kita membuat produk itu kuat dengan segala yang ada potensi di dianya. Soal interior, produk apa yang bagus kita kenalkan sebagai produk kita. Tinggal kita cari itu apa nih contoh produk anyaman dari Enceng Gondok.
dijual mungkin sekitar 30. Dengan kemampuan kita yang sudah pengalaman yang melihat yang bagus, kita tambahkan aksesoris sehingga harga dari 30 menjadi harga 50. Dulu ada pengalaman dari alumni arsitektur waktu tahun 2005, dia mengambil belangong atau misalnya tempat rebus obat yang udah sompel atau rusak, dikasih gratis. Waktu dia bawa ke Sabang, dia gunakan kreativitas dari pasir putih yang ada di Sabang dengan kerang-kerang dihias dengan sedikit anyaman dari tikar. Tanpa sadar si ibu camat itu nawarin, "Dek, boleh nggak saya beli 75.000?" Ibu tuh merasa terpesona dengan produk tersebut. Padahal si mahasiswanya tidak jual, hanya memamerkan produk limbah, produk terbuang. Bahan baku pun dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, berupa kerang-kerang yang ada di Sabang. Ternyata modalnya cuma lem dan juga kreativitas. Ternyata laku 75.000, ya kan? Intinya apa? Kita bisa nggak melihat itu sebagai potensi, suatu hal yang menarik untuk dijadikan produk andalan yang bisa dipakai di suatu rumah tinggal atau suatu bangunan. Jadi intinya semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya seberapa apakah kita melihat itu menjadi potensi yang menarik untuk dijual. Jadi pertama kita harus tahu keterampilan kita, betul ya Coach ya. Habis itu kita harus mempelajari digital marketing. Nah, ilmu digital marketing banyak, Coach. Nggak perlu lagi belajar buku, nggak perlu lagi sekolah kampus digital marketing, tapi bisa belajar langsung ya Coach ya, di YouTube, di banyak sekali sekarang. Medianya banyak, nggak usah disebutkan, TikTok paling fenomenal hari ini Coach ya. Habis itu produk-produk ini dia pasti punya pasar tersendiri. Jadi kalau mungkin kita merasa pede, belum tentu di tempat lain barang kita juga nggak diterima, pasti mungkin ada tempat yang menerima gitu. Itu sama juga kayak kata-kata bisnis yang pernah saya pelajari Coach. Kalau produk itu pasti ada pasarnya, cuman kita tinggal caranya menemukan pasarnya itu ya. Dan yang paling penting edit value tadi yang Coach tambahkan. Bagaimana kita menambahkan satu value ke dalam produk kita yang biasa aja tapi bisa berlipat-lipat ganda untuk menghasilkan karya. Contohnya tadi kayak apa tadi flow yang tadi belangong obat ya, dipakein pasir itu udah bisa terjual dari harga gratis 75.000, itu berarti berapa kali lipat? 75.000 kali lipat gitu. Jadi dengan harga yang gratis bisa langsung mendapatkan 75.000. Oke, nah itu mungkin gambaran-gambaran. Tadi saya ada sempat nengok Kak Syifa Ihsani ya, sempat nanya, sempat hidupin suara. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya dong, gara-gara ikut ini pengen bisnis ya dong, ya lah pasti lah, kita harus nih. Jadi sebenarnya bisnis ini nggak cuma tentang ilmu yang sering dijual, tapi bisa jadi hal-hal baru. Tinggal kita menggunakan digital marketing tadi seperti Coach bilang. Oke. Tadi Syifa atau siapa ya? Tadi ada sempat, kayaknya bukan Syifa, ada yang sempat hidupin suara tapi berhenti. Mungkin yang ingin bertanya silakan langsung ngobrol di kamera dibuka mic-nya. Kita langsung ngobrol. Oke, ada yang ingin bertanya? Yang lain? Menurut saya gini, Dek. Oke, saya ya. Apa Pak? Ya. Menurut saya tuh yang penting passion-nya dulu si orang itu. Passion. Banyak teori mulu tuh nggak akan jalan. Dikasih tahu segudang pun nggak akan tuh. Saya udah pengalaman udah puluhan tahun ya, mengamati itu apa dan pengalaman sendiri. Yang penting tuh passion-nya dulu. Kalau passion-nya dulu ada, baru tuh bisa berkembang. Kalau cuma teori kasih ini bisnis kamu gini apa gitu nggak, sulit lah untuk berkembang. Ada passion-nya, kemudian ada inisiatif. Itu yang penting, inisiatif sendiri. Kalau untuk belajar itu sebenarnya belajar bisa dari kapan saja, di mana saja, pakai Google. Banyak itu contoh segudang. Cara membuatnya pun ada. Tapi yang penting kalau nggak ada passion, percuma. Jadi cuma buang waktu aja. Penting passionnya dulu ada, dan sudah punya inisiatif. Prinsipnya kalau mau bisnis, mau wira swasta itu harus punya istilahnya yang difference ya. Punya yang beda gitu, yang baru. Yang lain itu semua bisa dipelajari. Gak usah susah-susah, tinggal buka Google aja kok. Mau macam apa aja, segala aja di situ. Kita mau buat yang baru, ada cuma buka skrup-skrup. Begini kelihatan bisa jadi orang, bisa jadi perhiasan yang bagus. Itu caranya kadang-kadang ada gitu.
Jadi yang penting menurut saya passion lah. Apa dia mau itunya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan gitu. Betul. Kalau cuma ikut-ikutan sulit lah maju. Begitu menurut pengalaman saya sih. Sorry ya, banyak ngoceh nih. Ya, jadi berbagi pengalaman mungkin dari dari Pak Wijanto juga. Oke, sambilan kita diskusi, kita bisa ngisi link absen. Link absennya ada di kolom chat ya. Kawan-kawan semua bisa langsung diisi link absennya, jadi bisa masuk ke langsung ditekan di bawah chat. Nah, tadi udah disampaikan juga sama Pak Wijanto bahwa passion itu paling penting. Nah, aku pengen challenge nih kawan-kawan. Coba kita bisa bahas nih. Mungkin ada kawan-kawan yang di sini pengen cerita. Sebenarnya aku yakin di sini tuh semuanya pengen cerita, cuma nggak pede aja mungkin. Saya merasa belum punya passion atau saya merasa punya lebih dari satu passion. Bisa kita diskusiin di sini. Jadi kita akan bisa ngomongin tentang bagaimana kita mengkonvertnya menjadi apa ya, bisnis atau mungkin produk kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi ini apa namanya, komunitas anak muda dan juga nasional nih ya. Walaupun kita didukung nih sama dosen-dosen senior kita yang lebih berpengalaman, mungkin dari apa senior-senior kita, bukan dosen aja, senior juga banyak di sini. Tadi juga sempat nengok dari orang kantoran tadi, sempat saya nengok. Nah, jadi nanti bisa tanya, kita bisa diskusi di sini. Oke, silakan, ada yang ingin bertanya? Eka Boy mau, namanya Eka Boy mau ya, Boy mau. Girl mau, tidak ada girl mau. Aneh-aneh ya bahasanya sekarang. Ini mungkin nih kebanyakan, mungkin kita ngomongin, tapi agak-agak ini sih. Kalau Citayam itu, kalau mungkin Pak ya, kita ngomongin tentang fenomena yang kali ini. Gitu. Nah, dari segi interior sebenarnya kayak baru-baru ini kan ada namanya Citayam Fashion Show gitu. Ini kan lagi dimodifikasi nih dengan anak-anak muda nih. Kebanyakan di daerah-daerah di baca kabarnya, Coach, mereka sudah mulai mencoba menggunakan tren-tren ini. Nah, kira-kira Coach ada nggak ide-ide dari Coach yang bisa kita manfaatkan dari satu fenomena ini? Sebenarnya kembali dari tadi media, ya, peran media. Kita itu kan dikemas oleh media. Mereka kan, maaf, mereka kan anak dari kampung yang pinggiran kota Jakarta. Iya. Mencoba memberi pengaruh di kawasan Sudirman ya. Iya. Duku atas ya, sorry. Jadi prinsipnya sebenarnya media perannya lain tidak ada. Jadi media itu perlu mencari sosok yang bisa diangkat sebagai isu-isu yang menarik gitu ya. Padahal kalau dari anak-anak yang menggunakan berpakaian, jujur aja mereka memang seperti orang kaget dalam hal berbusana gitu, mencoba mencari pola baru, tapi karena itu dikemas dengan lebih oleh media sehingga muncullah Citayam Fashion Week itu sebagai suatu hal yang menarik, apalagi didukung oleh tokoh-tokoh seperti gubernurnya DKI, terus Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Otomatis jadilah dia satu hal yang menarik. Terakhir dampaknya kan mengganggu lingkungan ya. Kenapa? Dia tidak dikemas dengan konsep yang bagus, yang maksimal. Padahal kalau itu dia kemas dengan menarik, mungkin jadikan itu jadi suatu hal yang bersejarah bagi anak muda yang ada di Citayam sebenarnya. Teman karena cara mereka mengemasnya tidak maksimal, mereka hanya menang di segi viral ataupun publikasi. Tapi konsepnya mereka lemah, makanya mereka jadi tergusur. Padahal kalau mereka dari awal punya konsep menarik, mungkin boleh dia fashion show di jalan, tapi di jam tertentu, tidak harus menghabiskan waktu semua di jalanan seperti mengganggu lingkungan. Makanya sebenarnya peran media lah yang membuat seseorang itu jadi besar. Media lah yang membuat orang itu jadi hebat atau jadi kolaps. Jadi biasanya dulu dengan senjata penamu, senjatamu dan sebagainya. Jadi kalau pena itu digunakan untuk yang salah, otomatis bisa menjatuhkan. Tapi kalau digunakan untuk hal yang positif, jadi terangkat. Nah, kasus Citayam, saya lihat peran media yang mengangkat mereka. Sedangkan anak muda ini kan dia senang diangkat, sehingga pengaruh ke omset mereka, makin banyak yang melihat mereka, makin banyak uang kan. Tapi kan itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau mereka punya konsep bagus, otomatis dia akan bertahan lama. Contoh YouTuber siapa yang bintang Baim Wong. Dia membuat sensasi, dia mendaftarkan haki. Itu kan satu hal yang konyol, ya kan?
Karena dia kebiasaan ingin mendapatkan sesuatu dari konten, padahal kalau dia tahu bahwa itu bukan wilayah dia, kenapa harus dia daftar sebagai produknya dia gitu. Cuman yang saya tangkap dari anak-anak muda ini banyak melihat sesuatu yang instan, jadi tidak bertahan lama jadinya. Padahal kalau dia kemas, dia ajak orang-orang yang lebih mengerti tentang itu, mungkin akan bisa bertahan lama. Dan mungkin Citayam Fashion Week ini bisa jadi satu event besar menurut saya jika dikemas lebih menarik gitu. Karena tidak ada yang yang mereka ajak sebagai orang yang sangat yang punya pola pikir bisnis bagus, sehingga hilang langsung, sekejap hilang ya. Ya, tidak. Padahal menurut saya itu menarik, seorang pemikir yang sederhana jadi besar ditambah oleh media dan ternyata memberi dampak bagus itu. Teman memang dampak sosial tinggi sekali ya, karena apa sih, ada program bebas, ada LGBT dan sebagainya, sehingga memang perlu ditutup ya. Tapi intinya kalau dikemas dengan bagus, dan yang hal seperti itu bisa tertutupi, tidak muncul. Makanya peran media inilah membuat satu produk itu jadi bagus atau bernilai tinggi dengan dia mengemas dengan bahasa yang memang menjual dan membuat orang ingin atau penasaran ingin membaca atau melihatnya. Ya kan? Kita di daerah ingin tahu seperti apa Citayam Fashion Week, padahal nggak ada apa-apa, cuman anak muda yang berkumpul menggunakan zebra cross untuk penyeberangan sebagai media dia fashion show, ya kan? Produk baju yang dipakai pun biasa aja, kadang agak nyeleneh, agak aneh. Tapi itulah dinamikanya anak muda situ gitu. Nah, maka menurut saya memang media yang memang perlu yang perannya sangat tinggi untuk memajukan atau mengenalkan suatu produk. Nah, di sini seperti adik-adik ini, saya pikir kalau di antara adik-adik yang ada kemampuan nulis, kenapa nggak kita saling endorse ya? Jadi ada yang bisa nulis, saling menulis caption tentang produksi A, otomatis akan terangkat, ya kan? Tidak semua orang bisa menulis dengan baik, tidak semua orang punya kemampuan menjual dengan baik. Nah, setelah peran di komunitas ini kita saling melengkapi. Makanya kalau kita ada kawan yang punya produk, kita bantu promo. Kenapa? Dampaknya ke kita juga. Kita terbiasa membantu orang, otomatis pas saat kita berlaku hal sama, orang akan membantu kita dengan mudah gitu. Jadi prinsipnya tidak perlu kita berpelit ria atau berkikir ria. Kenapa? Itu udah ada fasenya. Allah udah kasih kita semua rezeki. Kenapa harus takut gitu? Nah, kasus seperti Citayam Fashion Week, saya pikir sebenarnya kalau kemarin tuh ada yang bisa mengemasnya lebih bagus, mungkin akan bertahan lama dan bisa dikembangkan jadi satu kegiatan yang lebih bagus dan lebih besar gitu. Karena mungkin mereka mencontoh konsep anak muda Jepang yang menggunakan tema-tema baju yang tabrak sana sini tapi menarik gitu. Nah, di Citayam ini mungkin situ tidak didampingi oleh fashion designer atau fashion stylist ya, sehingga mereka sebenarnya bisa ditampilkan jadi lebih bagus dan elegan gitu. Kalau ini kan saya lihat asal comot, asal pakai, sehingga jadi menarik ataupun jadi agak mengundang mata untuk tertawa melihatnya gitu. Dan saya lihat di sini kelemahannya banyak muncul figur-figur yang ingin terkenal dengan dandanan yang aneh-aneh. Makanya seandainya ada seorang konsultan ataupun orang yang memang paham tentang fashion mau mengeluarkan energi, akan menarik Citayam Fashion Week, dan itu jadi satu sejarah bagi fashion di Indonesia bahwa anak muda yang dari kampung ngumpul menjadikan satu event yang menarik dan memang sangat mengundang massa ya, semua terlibat itu menghasilkan uang. Seorang siapa namanya yang tidak ada apa-apanya, dia tamatan sekolah pun tidak bisa memberikan ibunya rumah, mobil dan sebagainya. Itu kan satu anugerah. Tapi karena tidak dikemas menarik, ya sebentar rezekinya. Nah, itu aja menurut saya. Itu menurut saya memang peran media. Media yang bagus, media yang punya visi bagus, dia akan mengangkat sesuatu yang sederhana menjadi besar. Itu Rifai. Oke, terima kasih coachnya udah memberikan lebih kayak menjelaskan, menganalisa dari kegiatan Citayam ini tadi. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana kekuatan media dan juga mungkin energi perkumpulan itu, coachnya. Jadi kayak komunitas saling mendukung, masyarakat juga sekitarnya mendukung, viral, jadinya bisa terpublikasi secara nasional, kayak gitu, go nasional informasinya. Oke. Dan di situ ada peran beberapa model-model berkelas kan, seperti istrinya Mbak Imbong ikut terlibat juga. Ada Saskia Sungkar, ada siapa lagi yang hadir di situ. Otomatis kan itu nilai jual sebenarnya.
Mereka pun ingin mendapatkan pengaruh dari Citayam Fashion Week untuk mereka juga gitu. Jadi terjadi simbiosis gitu. Mereka mungkin selama ini redup, masuk situ diliput orang jadi lebih dikenal lagi gitu. Kayak saling bersimbiosis gitu. Cuman sekarang tidak ada yang mencoba mengambil itu sebagai satu peluang. Masing-masing melakukan dengan cara sendiri. Padahal kalau dia kemas dengan bagus, ada tim yang juga berpikir ini potensi, kenapa enggak? Itu jadikan suatu tren dan tidak harus melakukannya di setiap hari. Mungkin di jam-jam tertentu, seperti Car Free Day. Kenapa dulu terkenal Jakarta? Jadilah itu ajang tempat orang berolahraga, orang mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Car Free Day, dan di situ orang bisa menikmati Jakarta di saat tidak macet. Otomatis kan itu menarik dan dicontoh oleh daerah lain, ya kan? Kita di Banda Aceh sempat melakukannya Car Free Day, tapi kan sebentar. Nah, makanya saya lihat sebenarnya prinsip berkomunitas ini perlu dan juga harus ada dukungan dari orang tertentu sehingga dia akan bertahan lama. Salah satunya media. Medialah yang sangat banyak berperan dalam mengangkat atau menaikkan ataupun menjatuhkan suatu event atau tokoh dan sebagainya. Itu Rifai. Oke, nggak terasa nih udah hampir 2 jam nih Coach Coach Zulfikar. Udah sampai jam 6.28. Jadi waktunya 40 kita udah sampai 2 jam, ini udah sampai hampir 2 jam. Jadi luar biasa nih dari pertanyaan kawan-kawan juga ingin tahu ya tentang bagaimana bisnis itu bisa muncul dari interior dan juga keterampilan kita, dan tambahan juga bagaimana kita menemukan keterampilan pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup mungkin kita akan ada sesi foto dulu nih Coach. Nah, dan foto bersama foto bersama dulu ya kan. Ya, jadi kita harus memunculkan semangat membangun bisnis interior. Ya. Kita harus. Jadi menurut saya ini kan komunitas seperti ini, kalau memang bisa bertahan lama, ini satu kekuatan juga. Jadi Rifai punya kawan-kawan yang kreatif dan produktif seperti ini yang mau belajar. Ini akan melahirkan banyak pengusaha muda yang sukses ke depannya. Cuman sekarang kan masih malu-malu, belum melihat ini sebagai penting. Tapi kenapa enggak? Tiba-tiba nanti beberapa tahun kemudian ternyata kawan-kawan ini udah jadi orang-orang hebat, pengusaha sukses gitu kan. Amin. Nanti kita bisa kolaborasi antar daerah gitu ya. Iya, dan Aceh dengan Jawa dengan adanya momen seperti ini, kawan-kawan yang ingin dibantu publikasi, dicoba untuk naikkan viewersnya ataupun terbantu dengan komunitas seperti ini. Kita nggak perlu bayar loh. Ada kawan-kawan yang ikhlas untuk membantu. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya pikir ini satu rahmat bahwa komunitas seperti ini juga membantu dari sisi hal yang lain gitu. Karena prinsipnya gini, jika suatu produk di-endorse atau didukung oleh orang yang tertentu yang punya kapasitas dan kredibilitas bagus, orang melihat bahwa produk yang kita jual itu bagus gitu. Ya, itu potensi ya. Oke, jadi daya komunitas tadi ini bisa kita manfaatkan nih kawan-kawan. Jadi Coach Zulfikar bilang kita bisa bangun komunitas, kita bisa share informasi yang kita punya tentang bisnis kita, tentang branding kita, mungkin nggak mesti dari segi bisnis, mungkin ingin menjadi profesional, karir atau apapun, kita bisa menciptakan energi positif dari komunitas ini. Nah, kebetulan Design Academy punya komunitas Coach. Jadi saya kirim linknya nih. Jadi ada link Telegram. Di sini kita bisa diskusi. Jadi kayak kemarin ada kawan-kawan dari Tangerang, dia share informasi tentang IRC yang nggak pernah kami dengar. Rupanya ada satu aturan untuk menciptakan bangunan tipe-tipe tertentu. Nah, nanti kita bisa diskusi di sana lebih banyak dan bahkan masuk ke ranah bisnis. Walaupun kita arsitek interior nggak ada masalah. Kita bisa ngobrol apapun. Bisa lintas objek subjek ya gitu. Bisa lintas jurusan kerjaan bebas. Oke, linknya udah aku kirim. Kita akan foto. Kawan-kawan mohon dibuka kameranya. Kita tunggu barang 1 menit ya, biar kawan-kawan mungkin ada yang lagi make-up-an nih. Mbak Mohon nih lagi make-up-an nih. Oke, langsung. Ini banyak ya senior-senior kita hari ini. Ada Pak Darwin, Pak. Ada Bu Mujiati, ini kayaknya ada tokoh nasional nih, jadi kawan-kawan nasional juga bergabung ya. Oke, silakan coach-coach yang lain, kawan-kawan yang lain. Saya boleh usul ya Rifai ya. Kalau ada kawan-kawan yang ingin di review atau di komentar produknya, kenapa nggak di komunitas seperti ini? Mungkin di antara kawan-kawan yang ingin
review ya. Dapat masukan dari kita semua, kenapa enggak gitu? Kenapa? Oke. Kita mendapatkan energi dari kawan-kawan, kita bukan menjatuhkan, justru kita akan saling membagi, saling mendukung, mensupport. Misalnya ada yang mau bisnis tentang A atau yang ingin mengembangkan program A, kita bisa mendengar apa maunya, terus kita bisa dapatkan pelajaran situ. Kemudian kita bisa saling berbagi kan. Apalagi banyak senior yang sini terlibat yang mungkin jam terbang udah tinggi, kenapa enggak berbagi, dan itu juga menarik gitu kan. Akibatnya apa? Muncullah silaturahim yang natural, tidak buat-buat. Otomatis ini membuat satu jaringan yang ya mungkin simbiosisnya memang real, tidak mengada-ngada. Jadi kalau memang ada kawan-kawan yang punya produk atau punya keinginan program apa, lewat komunitas ini bisa direview atau disupport kan. Jadi malah kita melihat ini potensi bagi kita sebagai potensi yang tidak dapat di tempat lain gitu. Kita bergerak dari hal yang hobi yang sama seperti Pak Parjati bilang, passion yang sama. Dari passion inilah kita bisa meningkatkan lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang punya produk bagus, mau dia minta dikembangkan di tempat kita atau di mana, kan lebih bagus kita bisa mempromosikannya langsung dari kawan kita sendiri gitu. Contoh misalnya ada kawan yang ingin memproduksi produk interior berbahan apa, kita share, kita bisa jadi endorse mereka, kita kembangkan jadi produk yang menarik. Kenapa enggak gitu? Karena saat inilah kita memang perlu saling mendukung, saling mensupport, saling endorse dan sebagainya. Endorse tanpa pengertian tidak dibayar juga boleh ya. Endorse dibayar memang kalau kita jam terbang tinggi. Tapi kalau kita bisa membantu kawan, kita bisa mereview, kenapa enggak gitu kan. Dan itu juga berpahala bagi kita karena kita mau mensupport kawan kan. Karena dulu ada satu orang anak muda Aceh namanya Hijaz Saputra, dia paling senang membantu mereview produk-produk kawan yang endorse, tapi dia tidak dibayar. Tapi karena produknya bagus, dia bantu untuk bisa lebih dikenal di lebih luas. Oke. Keren nih kawan-kawan semua. Jadi kita bisa menciptakan komunitas yang di dalamnya itu saling mendukung, dan juga kita bisa buat mungkin event virtual, bisnis virtual dengan mengangkat produk-produk kita. Jadi kalau saya pernah ikut tuh coach kan di event kemarin, pernah ikut yang KBRI. Jadi ada kayak ada stand-stand virtualnya. Jadi kalau di sini punya produk, kita di Zoom ini ada room-roomnya, mungkin kalau bisa di Zoom ya, mungkin kalau yang itu website itu bisa keliling-keliling nengok produk-produk dari kawan-kawan semua, dan mungkin kita bisa maksimalkan lagi di grup komunitas. Oke, bisa tuh coach, nanti kita akan pikirin, kita akan mencoba mengarahkan ini kegiatan komunitas untuk lebih level nasional dan juga pergerakan anak muda mungkin. Oke. Setuju. Semangat ya. Siap. Oh ini kawan-kawan ya, tadi udah hidupin kamera, udah matiin lagi nih mungkin. Jadi boleh dibuka lagi. Oke, ini kita nggak ngobrol lagi lah. Jadi buka dulu, kita foto. Jadi mungkin kawan-kawan tadi takut ketahuan. Jadi lagi ini buat bisnisnya tadi. Cuman oke, silakan biar saya foto. Oke, aku hitung ya, mungkin ya. Oke, kawan-kawan, senyumnya apa ya kita buat ya? Jangan lupa jempolnya, nggak nampak jempolnya. Oke, gini aja. Oke, gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada 2 slide. Kawan-kawan yang di slide kedua boleh tangan jempolnya juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak kawan-kawan semua. Hari ini luar biasa, kita udah banyak berdiskusi dan membuka peluang-peluang besar, dan kita belajar dari spirit Citayam Fashion Week, di mana kekuatan itu muncul dari kawan-kawan semua yang bersinergi tadi, berkolaborasi dan saling mendukung. Oke, terima kasih kepada coach kita Pak Zulkifli Tajudin yang bentar lagi akan melakukan webinar nasional. Nanti kawan-kawan juga bisa ikut, akan share di informasi komunitas juga eventnya tentang arsitek ya, tapi di level nasional bersama Kominfo. Nanti kawan-kawan juga bisa ikut kegiatan itu. Terima kasih semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya, udah mau dengar. Ya, Pak.
Terima kasih.